Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini, hari Rabu tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka rutinitas setiap hari Rabu kita ada ta'lim. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah ibu, perjuangan ibu, apapun yang sudah dikeluarkan untuk sampai di sini, baik itu pakaiannya, make up, pokoknya minyak wangi, ya, apapun yang ibu pakai, ya lipstick, ya, pokoknya apapun yang dipakai pada kesempatan sore hari ini, semoga itu digolongkan sebagai nilai ibadah ya ibu-ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan kalian, artinya kita biar cakep, biar cantik ketika mau masuk ke masjid atau ke majelis tahlim gitu. Jangan sampai orang mau ngaji melihat kita pedaster, jadi ilfil deh orang ngaji. Baik, ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, Miza kirain mau bawa es yang kayak kemarin lagi. Oh ya. Sini ini Miza itu belah sini. Ya Bu, berarti hanya tinggal 2 hari lagi kita berada di tahun 1446 Hijriah. Maka ini perlu renungan ya untuk kita semua. Tadi si A naik motor sama Teteh, kata si A ada 2 perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang spion. Spion motor, lihat spionnya Miza. Itu spionnya ininya ke sini, bukan ke arah apa namanya, bukan buat ngelihat ke belakang ya. Tapi rata-rata spion ibu-ibu mah kalau kita lihat spion kiri itu ada gitu gambar kita di situ. Dikiranya spion itu buat bercermin kali. Apalagi anak-anak muda, coba lihat anak-anak muda tuh, spion tuh gunanya bukan untuk melihat ke belakang, buat ngaca. Rata-rata coba lihat anak muda, kita mau udah bener dipakai sama orang tuanya, dibelokin ke situ ya biar kelihatan ke belakang. Dipakai sama anak kita, jadi kesiniin spionnya. Jadi dia tuh kalau ngelihat, iya, itu bener. Kalau laki-laki kan spion emang gunanya untuk ngelihat ke belakang ya. Kalau anak-anak muda, ibu khusus ibu-ibu yang ngesen kiri belok kanan tuh, iya, ini kudu diruqyah Bu yang begitu Bu. Ada kemarin juga Pak ya. Aduh, kita Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, sini masuk belah sana masuk. Ya Allah, masuk. Iya. Alhamdulillah ya. Iyalah, begitu atuh. Alhamdulillah, terima kasih Mauti, selamat datang. Silakan duduk. Ya. Jadi gitu ya, ibu-ibu, sekali lagi di akhir bulan Dzulhijjah ini kudu kita introspeksi diri. Andai hati kita itu jilbab ya Bu, mungkin hati kita udah pada benar. Coba lihat ibu-ibu di Singapura, Bu. Bentar-bentar lihat kaca benerin jilbab, padahal jilbabnya nggak ngapa-ngapa. Bentar-bentar lihat kaca benerin jilbab, padahal gitu-gitu aja gitu ya. Makanya ya maksudnya ada semacam apa ya, kayak orang was-was gitu. Ayo aja dilihat lagi gitu gak ibu-ibu sini? Enggak. Nggak beda kali ya. Iya, coba lihat. Bentar-bentar kita kalau habis dandan, coba bentar-bentar ngelihat kaca, dibenerin lagi. Entah itu jilbab kita, entah itu muka atau baju, ayo gitu Bu, biar kelihatannya rapi. Ya maksudnya andai hati kita itu jilbab Bu, mungkin hati kita tuh udah bener karena tiap hari dibenerin, tiap saat dibenerin. Nah maka oleh karena itu, mari pada tahun 1447 Hijriah ini tahun baru, mari kita hijrah Bu. Bukan hanya urusan pakaian kita, badan kita yang diurusin tuh,
Sekarang urusin hati kita biar apa ya, nggak terlalu jelek-jelek amat gitu. Akan kalau tadi mah jilbab, ngelihat kaca dibenerin lagi, ngelihat kaca dibenerin lagi. Maka oleh karena itu mari di tahun 1447 Hijriah ini kita benahi, bukan hanya tampilan kita, tetapi kan inner beauty. Kecantikan yang sesungguhnya adalah dari dalam gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ya Bu. Jangan, maka momen tahun baru ini kenapa sih kita harus ada pawai? Ya juga informasi buat ibu-ibu semuanya, insya Allah malam Jumat itu Masjid Al-Iman akan mengadakan pawai tarhib. Tarhib itu rohaba, marhaban, selamat datang, jadi menyambut. Jadi kalau ada misalkan nanti pawai tarhib, oh itu pawai menyambut. Pawai tarhib Ramadan, pawai tarhib Muharram. Tarhib itu artinya menyambut gitu ya Bu ya. Nanti malam Jumat mungkin insya Allah koordinasi dengan Majelis Ta'lim Al-Umi yang kemudian nanti akan disampaikan kepada Majelis Ta'lim yang ada di bawahnya, bahwa pada malam Jumat itu mau ada pawai tarhib Muharram. Nah ini tuh adalah sebagai pertanda untuk kita. Kalau seandainya satu Muharram itu nggak ada pawai acan gitu, jadi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang kita nggak ngeh gitu, kapan bulan Muharram. Nah maka oleh karena itu dengan pawai ini mudah-mudahan ini menjadi simbol pertanda untuk kita, jadi renungan untuk kita. Masa tahun kemarin begitu, tahun sekarang juga begitu. Harus ada perubahan. Tadi perubahannya adalah ya mudah-mudahan hati kita itu jadikan jilbab Bu. Hati kita keluarin sekarang mah gitu ya, dikeluarin. Jadi bentar-bentar kita benerin, bentar-bentar kita benerin gitu. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Pokoknya kita amalin surah Al-Kautsar Bu. Surah Al-Kautsar itu yang pertama inna a'tainakal kautsar, kedua fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau misalnya kita pengen tenang hidup, yang pertama adalah inna a'tainakal kautsar. Nabi itu telah diberikan kenikmatan yang begitu banyak, maka tugas kita Bu, satu syukuri nikmat, fashalli, yang kedua sholat yang benar, wanhar, dan banyak berkorban, banyak ngasih. Inna syani'aka huwal abtar, maka orang-orang yang benci kepada kita, mau yang lahir ataupun yang batin, nggak akan mempan kepada kita. Jadi kalau misalkan orang mau kirim santet, korejit dan apapun, lakukan yang tiga tadi. Syukuri nikmat, kedua sholat, ketiga banyak sedekah. Inna syani'aka huwal abtar, kata Allah, yang membenci kalian abtar, percuma, nggak akan mempan. Maka nggak usah lagi misalkan kita nyari penjagaan sampai kemana, udah aja lakuin yang tiga tadi. Syukuri nikmat, inna a'tainakal kautsar. Yang kedua fashalli, perbaiki sholat wajib, sholat sunnah laksanakan. Wanhar, yang ketiga banyak sedekah. Insyaallah inna syani'aka huwal abtar, yang membenci kalian abtar. Percuma, mereka sia-sia. Yang mau nyelakain kita baik secara lahir ataupun secara batin nggak akan mempan kepada kita. Tiga tadi syaratnya. Satu apa tadi? Satu, malah pada ngantuk. Nah, syukur nikmat, sholat. Nah itu benar. Udah pokoknya apapun yang kita dapatkan hari ini udah syukuri Bu. Sampai kapanpun juga kita nggak akan ada puasnya. Dunia mah udah, nikmati aja udah, nikmati, syukuri. Mumpung kita masih ada di dunia ini, nikmati hidup ini Bu, nggak akan lama. Jangan sampai hidup kita itu hanya jadi kayak tapal kuda di situ aja. Nikmatin hidup. Jangan jalan di tempat. Lihat Umi, coba Umi udah ke Magelang, ke Jawa, wah udah kemana-mana se Indonesia kali dikelilingin. Nih gitu, bisa dinikmati gitu. Hidup itu nikmati. Kenapa? Ya nggak akan lama hidup di dunia ini. Nah, tentang masalah kerjaan di rumah lah, kerjaan mah kata orang tua nggak habis-habis dan nggak akan ngejar-ngejar kita. Nggak bakal nangis juga. Tadi itu Ibu ya, tiga pokoknya di pesan CAA di tahun baru ini. Syukuri, sholat yang benar, banyak berkorban, banyak sedekah. Insya Allah
Udah nggak usah mikirin lagi yang benci, yang keki sama kita, udah dijagain deh pokoknya sama Allah. Baik jemaah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Rabu ini kita diminta oleh Mama Arif untuk mendoakan almarhum orang tuanya. Hari ini tuh haul yang keempat, Bu. Ini adalah sebuah sebuah perbuatan yang sangat mulia ya, Bu. Karena Allah tuh menyediakan waktu kepada kita untuk berbakti kepada orang tua itu bukan hanya di saat hidupnya, tetapi di saat meninggalnya pun juga kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Terkadang memang ironi hidup kita ini, bil khusus ya, di saat dulu muda barangkali kita masih punya tenaga gede, kesehatan iya, tapi rasanya sama orang tua tuh ngebangkang mulu. Kita rasain dulu di saat muda kepada orang tua itu nganggap salah mulu. Kalau kita dinasehatin rasanya enak mulu sama orang tua. Begitu nggak, Bu? Kok nggak jawab? Jangan-jangan sama. Jawab atuh. Isok coba. Lagi kecil sama orang tua teh, ya Allah nyusahin mulu, ngeselin orang tua. Udah gede sedikit, kita mentang-mentang udah punya, dulu lagi kecil kita diajarin bahasa sampai dari nang ning nung gitu ya. Ciluk, ba, kita cuman baru bisa nyebut ba, ma, diajarin terus bahasa kita. Udah gede, dari bahasa yang diajarin sama emak, kita malah ngomelin emak, nyakitin hati emak dengan bahasa yang dulu diajarkan oleh orang tua. Kata seorang psikolog, yang paling menyakitkan di dunia ini adalah bersin. Salah ya. Bersin mah nggak menyakitkan. Yang paling menyakitkan di dunia ini adalah ketika diomelin sama orang yang kita sayang. Itu perkara hal yang paling menyakitkan di dunia ini. Mungkin kita kalau dibentak sama orang lain nggak sesakit ketika kita dibentak oleh anak, oleh orang yang kita sayang. Nah, maka oleh karena itu tadi di kesempatan remaja kita ngebangkang, rasanya salah mulu orang tua. Orang tua jangan main malam-malam, ntar wah mak kolot gini. Udah kejadian mapan tetap aja orang tua lagi yang kena. Udah agak gede sedikit punya usaha, dianya punya pacar, aturan ngasih orang tua malah dikasih ke pacarnya. Itu rata-rata anak muda Singapura begitu. Ya, sama nggak sama di sini? Sama. Ngerasain ya ibu-ibu ya. Nah, udah misalnya pacaran lama kan malu, anak orang aja dipacarin udah 5 tahun akhirnya kudu minta kawin. Siapa lagi? Bersin lah salah. Orang tua lagi yang kena. Itu ya. Orang tua lagi yang kena ngebiayain. Udah gitu orang tua mah artinya tuh nggak pernah akan tenang, rasanya tuh ngeri-ngeri sedap ngelihat rumah tangga anaknya. Biarpun si anak belum rumah tangga tapi rasanya akan begitu. Takut anak gimana, takut nggak makan, takut gini. Tetap aja orang tua yang nyuplai. Giliran misalkan dia udah kerja, udah punya tanggung jawab istri. Aturan ngasih ke orang tua jadi enggak. Itu kan begitu hidup manusia mah. Ya. Ketika misalnya dia udah agak mendingan hidupnya, orang tuanya meninggal. Begitu terus. Jarang ada orang yang misalkan seorang laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab kepada orang tuanya sampai meninggalnya itu sangat jarang sekali. Nah, maka oleh karena itu Allah menyediakan kesempatan yang terakhir ketika kita masih hidup. Orang tua sudah nggak ada. Dengan cara apa? Ya dengan cara begini, mengenang almarhum orang tua kita itu udah nggak butuh apa-apa lagi. Walaupun dia dulunya suka anggur merah juga, kita bawa ke kuburannya nggak bakalan dimakan. Nah, maka oleh karena itu inilah perbuatan yang sangat baik ya dari Mama Arif, adalah mengenang orang tuanya itu dengan memberikan ihda'us sawab, kalau bahasa agamanya adalah hadiah pahala. Nah, ini adalah mengingatkan kepada kita semua, ibu-ibu, kita juga sama punya orang tua, barangkali punya nenek, kakek yang sudah tiada di dunia ini, maka Allah masih menyediakan kesempatan terakhir buat kita. Walaupun memang nilainya
nilainya itu lebih kurang Bu daripada ketika kita bakti kepada orang tua ketika orang tua ada gitu kan. Emang suka serba salah kita mah. Kalau orang tua lagi sakit kita bawain roti, jeruk, pisang, nggak dimakan sama orang tua, malah dimakan aja sama anak-anak kita lagi, sama anak-anak kita lagi ya. Di Singapura ini mah misalkan anak tuh nengokin orang tuanya sakit, dia pulang gitu bawa anaknya 2, dari sini bawa biskuit, bawa ini buat emak katanya. Ya emaknya mah lagi sakit, akhirnya mah habis we dimakan dianya sendiri. Iya, duh subhanallah, itu adalah orang tua. Nah maka oleh karena itu mari ibu, kenapa Syekh setiap kali ngaji itu Syekh suka nyuruh sebutkan nama-nama almarhumah orang tua. Mumpung Bu kita lagi ngaji gitu ya, lagi bersama kita berdoa, kita ngirimin gitu buat orang tua terbayang kembali. Mungkin dulu di saat kecil kita selalu kesel ngedengar orang tua sholat, Rik, sholat, iya mah, ntar 2 menit ke depan, Rik, sholat, iya. Mungkin dulu kita pun juga sama kayak gitu, kesel ngedengar teriakan orang tua. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, mungkin itulah hal yang paling kita rindu dari orang tua ya. Gitu jadi pengen nangis ya. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Mari ibu, kita doakan selalu orang tua kita, karena nggak akan ada kita kalau nggak ada orang tua. Nah oleh karena itu mari sore hari ini kita berdoa untuk almarhum orang tua dari Mama Arif. Pada hakikatnya sudah ini Pak, ya umumnya mah untuk kita, karena berdoa untuk orang lain insya Allah hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Mari kita awali dengan istighfar, syahadat, kemudian salam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل وإلى آبنا آدم وأمنا هواء ومن تنسل بينهما إلى يوم الدين. وثم إلى أرواح أصحاب رسول الله أجمعين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين ورضي الله عنهم. وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.